Shalom, Bapak, Ibu, dan rekan muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang dengan ucapan syukur bahwa kita sekarang sudah ada di bulan Desember, di mana seluruh pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman jasmani juga kita rasakan di awal tahun 2023, dan di tahun akhir dari tahun 2023 ini kita rindu bersama-sama menyaksikan karya dan kemuliaan Allah yang diawali dengan kelahiran Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Dan saya rindu membagikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan muda semua. Ada di ayat 21, 22, dan 23. Firman Tuhan di ayat 21 berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah datang untuk menyelamatkan umat manusia lewat kelahiran Yesus Kristus. Allah menawarkan kehidupan yang kekal kepada seluruh umat manusia. Tawaran itu diulang berkali-kali, diulang terus-menerus bagi seluruh umat manusia. Karena Allah mau bahwa tidak ada satupun manusia itu yang binasa, melainkan beroleh hidup. Kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Kristen yang menjadi percaya karena mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus meyakini hal ini demikian, bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan kita tahu persis itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita wajib mewartakan kelahiran Yesus Kristus dan karya penyelamat kita. Bagian yang kedua dari ayat 22, firman Tuhan berbunyi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kita tahu kelahiran Yesus Kristus bukan kelahiran yang kebetulan. Kita tahu kelahiran Yesus Kristus bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Allah. Allah mengutus nabi-nabi untuk datang, untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus yang adalah dirinya sendiri di dalam inkarnasi manusia. Penggenapan Allah terjadi lewat Yesus Kristus, lewat ribuan nubuatan oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan seluruh nabi-nabi merancangkan tentang dan memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi kita tahu sendiri bahwa Allah lah yang menjadi aktor utama dari kehidupan umat manusia. Sampai di suatu titik dia rindu menyatakan dirinya bagi umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nubuatan Allah ini ditujukan supaya penggenapan dari nubuatan para nabi digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dari perenungan Natal kita. Ayat 23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah kita tahu ada penyelamatan Allah, setelah kita tahu ada penggenapan Allah, kita juga rindu ada penyertaan Allah. Penyertaan Allah sudah terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda dari tahun 2023 di bulan Januari sampai di bulan Desember tahun 2023 ini. Kita tahu bahwa penyertaan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun, tidak pernah terlambat sedikit pun dalam kehidupan kita, dalam mencapai cita-cita, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam mencapai cita-cita dan cinta. Kita tahu bahwa itu terjadi oleh karena penyertaan Allah. Penyertaan Allah juga dengan iman akan terjadi bukan hanya tahun 2023 ini, tapi di tahun-tahun ke depan, 2024, 2025. Kita tahu bahwa penyertaan Allah juga akan terjadi bukan hanya kehidupan Bapak, Ibu, dan rekan muda, tetapi juga terjadi di seluruh kehidupan keluarga kita, di seluruh jemaat kita, bahkan bangsa kita yang tahun depan akan masuk ke dalam sebuah kontestasi politik yang lebih tinggi dalam pemilu nanti. Kita tahu bahwa penyertaan Allah terus ada. Yesus Kristuslah Immanuel, Allah menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Allah beserta dengan kita. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh Bapak, Ibu, dan rekan muda. Dan
ketahuilah bahwa 3 hal ini sangat penting dalam perenungan kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang dalam rangka penggenapan dari nubuatan-nubuatan Allah. Dan kita tahu dalam kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ada penyertaan Allah di sana. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.